Shalom. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau membuka ibadah ini, kita mau bersatu hati, kita mau menaikkan satu pujian, kita mau berdoa untuk bangsa tercinta ini. Bapa yang kami yang baik, saat ini kami datang Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan, kami mau sujud menyembah Engkau yang Maha Kudus. Kami mau mulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati Bapa. Berikanlah kami hati seorang penyembah Tuhan, yang mau Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang sedang mendengarkan Tuhan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kami bersatu hati menaikkan satu pujian untuk bangsa kami Tuhan. Di kaki
semakin hari dunia ini Tuhan, semakin banyak bencana Tuhan, semakin banyak Tuhan kejadian-kejadian Tuhan yang membuat kami sedih Tuhan. Mungkin Tuhan, mungkin karena ulah kami yang sudah mendukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, merendahkan diri kami Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya Engkau memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Engkau pulihkan segalanya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang penyayang Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya keadaan bangsa kami yang saat ini terpuruk Tuhan, Engkau angkat kembali Tuhan. Berikan pengampunan kepada kami semua, kepada bangsa kami yang mungkin sudah mendukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin Tuhan beberapa jemaat-Mu sedang mengalami pergumulan masalah, berbeban berat Tuhan. Kiranya Engkau yang beri keringanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan sesuatu terjadi kepada kami Tuhan, itu semua hanya untuk kebaikan kami saja Tuhan. Bahkan mungkin ketika Engkau mengizinkan kami sakit, Engkau mengizinkan kami kekurangan Tuhan, semuanya itu Tuhan untuk menguji iman kami Tuhan, supaya kami lebih mengandalkan Engkau saja Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, seperti lagu ini berkata Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
kasih Tuhan. Kau selalu peduli dan mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami Tuhan. Kami bersyukur miliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari curahkan segala hal yang mungkin ada dalam hatimu. Mari kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang mengerti. Amin Yesus. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri peduli kepada anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Ora pasikara papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih dapat beribadah itu karena kasih kami anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat bangun pagi hari ini. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan menyatukan hati kami, menyatukan iman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini ada dalam kendali-Mu. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk setiap provinsi, setiap kota-kota Tuhan di dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kedamaian itu ada Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu ada Tuhan. Otoritas-Mu ada di setiap kota-kota Tuhan, setiap provinsi-provinsi Tuhan. Amin Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Mu di dalam gereja-gereja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami Tuhan yang terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur darah Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Disembuhkan saat ini juga. Amin Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergelut Tuhan, yang melawan COVID-19 ini di garda terdepan Tuhan, untuk para medis, para dokter Tuhan, di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka Tuhan. Amin. Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau lindungi keluarga mereka Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan pagi hari ini. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan kami tangkap dengan iman kami Tuhan. Bila firman-Mu ini bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan, hati seorang murid yang mau melakukan dengan taat perintah-perintah-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu adalah kebenaran yang harus kami taati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Hari Minggu ini kita masih tetap beribadah secara online. Tetapi itu tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita beribadah tidak di gereja ya, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Yesus, ketika pagi hari ini kita sungguh-sungguh beribadah, kita akan mengalami lawatan dari Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan pribadi dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk belajar firman Tuhan yang diambil dari
Kitab Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Kitab Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Iman Orang Percaya Berbuah. Iman orang percaya berbuah. Ya. Khotbah pada pagi hari ini ada hubungannya dengan khotbah-khotbah saya yang lalu-lalu ya, bahwa kondisi saat ini ya, kondisi yang tidak menentu saat ini diperlukan iman yang berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar, kita akan buka di Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara dari rumah mempersiapkan Alkitabnya, tab sucinya ya, atau HP sucinya untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara menyimak dari rumah ya. Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan 12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidak tahukah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Ya. Judul khotbah pada pagi hari ini ya, iman orang percaya berbuah. Ya. Jadi iman orang percaya pasti berbuah. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang yang mengikutinya. Kalau kita baca secara keseluruhan di Markus 4 ya, kalau 1 sampai dengan 20 ya. Di sini pengajarannya yaitu di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan si penabur. Ya. Ada seorang menabur di tepi jalan, menabur di tempat-tempat berbatu, menabur di tempat-tempat semak duri, dan menabur di tanah yang subur. Pengajaran Tuhan Yesus ini pengajaran kunci kerajaan Allah. Mengapa seperti itu? Ya, di ayat 11 sendiri Tuhan Yesus katakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya dan para pengikutnya yang percaya kepada dia bahwa kepada merekalah rahasia kerajaan Allah itu sudah dianugerahkan, sudah diberikan. Ya. Makanya ini adalah kunci
kunci dari kerajaan Allah. Pengajaran tentang penabur ini, ya, si penabur ini adalah menceritakan tentang kunci kerajaan Allah. Ya. Di sini menggambarkan bahwa ada 4 jenis hati orang percaya. Yang pertama, orang yang memiliki iman karena sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi tidak percaya akan firman-Nya. Itu seperti orang apa? Yang menerima firman itu tetapi tidak dipercayainya. Dan yang kedua, jenis hati yang kedua, ya, orang yang menerima firman Tuhan, dia gembira menyambutnya, tetapi dia tidak berakar sehingga tidak tahan. Dan ketika penderitaan penganiayaan akan firman itu, akhirnya murtad. Dan yang ketiga, hati ya, yang menerima firman itu, mendengarkan firman itu, tetapi tidak waspada, sehingga ketika kekhawatiran dunia, keinginan hal-hal duniawi itu menghimpit firman itu, sehingga firman itu akhirnya tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah hati yang menerima firman itu, menyimpan dan melakukannya, sehingga berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu bahwa kita orang-orang percaya, iman kita harus berbuah. Saat-saat ini kita mengalami seperti itu, kondisi keadaan tidak menentu. Di sana sini ya PPKM terjadi, harus tutup selama beberapa minggu, dan kondisi juga tidak tahu ya, virus COVID di mana-mana. Kita tidak tahu mau waspada bagaimana virus itu tidak berwujud, tidak menentu, dan itu imbasnya juga dalam kesehatan kita, imbasnya itu juga dalam pekerjaan kita, perekonomian keluarga kita, kondisi anak-anak yang harusnya dijadwalkan ya di awal ajaran baru ini harus ada tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas, tapi karena kondisi seperti ini tidak menentu seperti ini, akhirnya harus diundur tidak tahu sampai kapan. Dan anak-anak menjadi bingung juga untuk belajar. Setahun mereka belajar secara online, dan saat ini mereka juga harus mengalami seperti itu. Kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak bisa dipahami seperti ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, iman orang percaya harus berbuah. Iman orang percaya harus berbuah. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus berbuah iman kita. Ya. Bagaimana iman kita bisa berbuah? Bagaimana iman kita bisa berbuah? Ya. Ada 3 Bapak Ibu Saudara ya, yang dapat kita ambil dari pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3, dan ketiga-tiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah menjaga hati untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya terhadap Tuhan, firman Tuhan. Dan yang ketiga, renungkan dan lakukan firman Tuhan. 3 ini hal yang sangat penting, satu sama lain saling berkaitan ya. Jagalah hati tetap fokus kepada Tuhan. Dalam kondisi saat ini kekhawatiran di mana-mana ya, kekhawatiran di mana-mana, ketakutan untuk pekerjaan, ketakutan untuk sakit penyakit ya, tidak menentu. Tapi di situ justru kita harus
menjaga hati kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita untuk fokus kepada Tuhan? Ya kita harus percaya terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya terhadap firman Tuhan? Ya kita membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Karena ketiganya ini saya katakan tadi bahwa saling berkaitan. Menjaga hati kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, ya, supaya dalam kondisi seperti ini supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Apa yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan Alkitab ini yang diilhamkan oleh Allah itu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini, kita bisa menjaga hati kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan, berarti yang ada di dalam Alkitab ini, itu sangat bermanfaat. Dan yang kedua, percaya terhadap firman Tuhan. Markus 4 ayat 20 katakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu lalu berbuah. Orang yang mendengar, tidak sampai di situ juga, dan menyambut secara aktif, menyambut firman Tuhan itu lalu berbuah. Sering kita orang percaya hanya mendengar saja, tapi melupakan untuk menyambutnya, merenungkannya, sehingga tidak berbuah. Firman Tuhan katakan mendengar dan menyambutnya, sehingga kita berbuah. Ya, percaya terhadap firman Tuhan. Ketika kita mendengar, tetapi hati kita tidak menyambutnya, itu sama juga kita tidak percaya firman Tuhan. Sering kita mencari firman Tuhan ketika kita benar-benar dalam kondisi yang kepepet. Kita mencari firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Padahal firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Alkitab itu. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan itu. Atau kita sering percaya firman Tuhan hanya sekedar firman Tuhan sebagai pengetahuan saja, bukan benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Ketika kondisi seperti ini, kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita lebih percaya berita-berita hoax di sana. Kita lebih percaya berita-berita yang menakut-nakuti di luar sana. Kita lebih tertarik dengan berita-berita yang membuat kita takut, khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Itu menghimpit firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, sehingga iman kita tidak berbuah. Nah, saat ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita ambil keputusan untuk percaya kepada firman Tuhan. Markus 4 ayat 20 tadi katakan bahwa ketika mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Mari kita jangan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan itu, tetapi juga menyambut firman Tuhan itu, sehingga hidup kita menjadi berbuah. Dan yang ketiga, yaitu adalah renungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Ya. Kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Beberapa minggu ya. Minggu ini ya saya sengaja
untuk mengirimkan pembacaan untuk Alkitab ya. Saya sengaja itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan. Ambil waktu dalam waktu-waktu tertentu untuk membaca firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu memberikan manfaat bagi hidup kita. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Mula-mulanya harus kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk bermanfaat dalam hidup kita. Bagaimana iman kita bisa timbul? Roma 10:17 katakan, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa timbul? Iman kita bisa muncul seperti biji sawi. Kalau kita tidak pernah merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil keputusan yang tepat untuk ayo membaca firman Tuhan, ayo merenungkan firman Tuhan, ayo melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kondisi yang tidak jelas ini hanya satu solusi. Firman Tuhan harus ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Entah berita sana sini mengatakan ini sini. Kita fokus saja pada firman Tuhan, karena firman Tuhan membawa kita dalam kehidupan. Faktanya memang kondisinya seperti ini, tapi kita jangan melihat fakta. Kita melihat dengan iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kondisi saat ini, situasi saat ini, ya, justru kita harus dekat pada Tuhan. Kondisi saat ini tidak menentu. Orang yang memiliki harta banyak mati karena COVID. Orang yang memiliki peluang bisnis bisa hancur berantakan karena COVID. Tapi hanya satu, orang yang takut akan Tuhan. Seperti Mazmur 1 ayat 1-3 katakan. Jadi Mazmur 1 ayat 1-3. Bagaimana orang-orang yang berbahagia itu? Orang-orang yang berbahagia itu di Mazmur 1 ayat 1-3. Saya baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab? Orang yang berbahagia bagaimana? Yang kesukaannya dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Ini adalah definisi dari orang yang berbahagia. Saat-saat ini jangan kita melihat kondisi keadaan sekitar kita. Jangan izinkan kekhawatiran, hal-hal, keinginan yang lain itu memasuki hidup kita.
biarlah izinkan kita satu saja Pak, firman Tuhan, kebenaran itu. Karena seperti apa Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan tadi, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia itu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Banyak orang-orang di sana, oh ini harus gini, secara wetonnya gini, secara feng shui-nya gini. Kita hanya satu pegang, firman Tuhan. Kita hanya satu pegang, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jangan kita menurut nasihat orang fasik. Ya. Dan jangan kita berkumpul dengan pencemooh. Dalam kondisi-kondisi saat ini, sangat mudah sekali kita terbawa emosi, menyalahkan pemerintahan lah, menyalahkan kelompok ini, menyalahkan kelompok itulah. Tapi biarlah kita ambil keputusan yang tepat, yaitu merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sampai iman kita berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya saya ingatkan bahwa firman Tuhan ini bukan sekedar saya yang berkata-kata, tapi ketika Bapak Ibu Saudara di rumah mengimani bahwa firman Tuhan ini Allah yang berkata-kata kepada Bapak Ibu Saudara semua, imani itu, lakukan itu setiap hari dengan taat. Jagalah hati untuk tetap fokus pada Tuhan. Dan yang kedua, percaya terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, renungkan dan lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semua setiap hari. Dan percaya iman itu akan berbuah. Iman itu akan aktif. Iman itu menghasilkan. Iman itu produktif dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akhiri untuk khotbah saya pada pagi hari ini. Saya undang untuk tim praise and worship, untuk worship leader, singer, maju ke depan. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian. Kita akan nyanyikan pujian Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan Yesus mengerti dan peduli kepada kita. Dalam kondisi saat ini Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Nyatakan iman Allah mengerti, Allah. Segala persoalan
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk Engkau menguatkan kami. Saat-saat ini memang kondisi tidak menentu. Berita di sana sini menakut-nakuti kami. Kekhawatiran diumbar di sana sini. Tapi kami sebagai anak-anak, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, kami telah menerima rahasia kerajaan Allah, yaitu kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami mau mengizinkan satu informasi yang masuk dalam hidup kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan kami meyakini dan kami percaya itu yang membawa kami hidup yang berbuah 30, 60, 100 kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai untuk berbicara pada pagi hari ini, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, dan Engkau yang menegur kami ketika kami mengalami hal yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengalami kejatuhan dalam dosa, untuk kami kembali lagi kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari, mari semuanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sedang menonton ibadah pagi hari ini, mungkin merasa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Saya mau berdoa secara khusus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera itu turun atas kami semua. Sukacita itu turun atas kami semua. Pengurapan itu turun atas kami semua Tuhan, sehingga nyata kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang saat ini sedang sakit,